Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara bersama Danis, didampingi Bro Harun, Bro Hendra, dan Bro Randi. Dalam podcast kali ini saya bersama narasumber 3 orang putri atlet ya. Dari judo, Saudari Rahma, dan dari cabang olahraga gateball, Saudari Imas dan Saudari Fitri. Nah, ketiga atlet ini akan kita ajak bincang-bincang terkait dengan persiapan Porprov khususnya dan pada physical fitness atlet test ya. Nah, saya ke Saudari Rahma dulu ya, dari cabang olahraga judo. Apa kabar Rahma? Alhamdulillah baik. Baik, sehat selalu? Selalu. Kegiatannya selama ini apa sih di judo? Ya kita seperti biasa latihan, sama gak lupa juga kita suka happy juga. Jadi nggak terlalu fokus ke latihan. Tapi kita latihan tetap serius, Pak. Tetap serius ya? Serius, Jadi serius. ritmenya banyak latihan nih ya, menghadapi 5 bulan kalau nggak salah ya? 4 bulan ya? Waktunya kan mepet ya, mepet. Oh jadi seperti itu ya kegiatan sehari-harinya di cabang olahraga judo. Pilih judo ya? Nggak tertarik sama cabang olahraga bela diri yang lain itu? Sebenarnya sih ingin coba ya, cuman kayak udah terlanjur. Seretnya di sini ya, terlanjur cinta ya sama gitu. judo. Kayak udahlah ini mendarah daging. Bener. Jadi udah banget dah ya sama judo ya. Nah, terus menurut Rahma gimana nih setelah mengikuti physical fitness atlet tes ini, seneng nggak? Seneng sih, seru. Seneng, kayak seru ya? Pertama kali gitu. Nah, pertama Soalnya kali waktu ikut itu- ya? Pernah waktu itu sebelumnya? Pernah, cuman kayak bukan di tes ini gitu. Oh, Kayak ini lebih ini ya, lebih lengkap ya. Oh, luar biasa. Seneng ya jadi ya. Seneng, Nah, kayak manfaatnya jalan-jalan juga. gimana nih? Manfaatnya menurut Rahma sendiri dari apa? Dari physical ini. Menurut saya sih kayak tahu gitu kemampuan kita sampai mana. Oh, bener bisa diukur Kekuatan ya. kita, iya. Oh, bener. Banyak lah manfaatnya lah artinya ya. Jadi ketemu orang-orang juga baru. Bener. Banyak terkenal. Terus buat ini nih, buat Imas nih dari gateball, Ya. gimana nih Imas sendiri terkait dengan cabang olahraga gateball gitu? Nah, sebenarnya awalnya saya tidak tertarik gitu sama gateball karena gateball itu untuk usia 40 tahun, untuk usia kayak lansia lah gitu ya. Tapi ternyata kan Subang ini baru cabur baru. Terus dan yang peminatnya pun sebenarnya banyak yang muda-muda. Nah, di situ jadi saya tertarik nih, wah yang muda-muda aja bisa ya Nggak kan. melulu harus tua ya. Lah iya. Terus kenapa aku yang usianya masih 29 tahun gitu ya. Kenapa aku enggak gitu. Coba gitu. Awalnya sih coba-coba karena gateball itu memang misterius. Kita kan ada strategi Menyenangkan juga. juga ya di samping itu. Karena permainannya itu setiap sekali kita main, kalau kita kalah kita coba lagi, mau coba lagi gitu. Jadi tertarik banget gitu. Terus juga olahraganya bukan mudah ya, sangat mungkin mudah, tapi butuh fokus juga, butuh kita berpikir bahwa kita harus punya strategi apa gitu. Jadi fisik juga dipakai, otak juga dipakai gitu. Bener. Imas, itu apa Fitri ini sama gateball kan? Sama. Gimana rasanya Gateball itu di cabang olahraga gateball ini? ya santai, Santai? tapi harus konsentrasi tinggi, Pak. Jadi olahraganya sebenarnya tidak memerlukan tenaga banyak. Cuman kita dituntut untuk fokus sama konsentrasi di setiap kali mukul. Seperti apa sih gateball ini, bisa diceritakan nggak? Gateball ini Biar masyarakat semua tahu ya. Gateball
ini kalau tidak salah campuran dari olahraga seperti golf, catur sama main biliar. Cuman kita bedanya itu di lapangan ya. Jadi sekitar 15 kali 20 meter ke lapangannya. Untuk Imas nih, mengikuti physical fitness tes atlet, rasanya senang nggak? Seneng banget, pertama kali antusias banget gitu. Terus juga apa ya itu tadi Judo bilang mengukur gitu kan, bener. kemampuan kita. Kemampuan kita Karena kan diukur. kesehatan pun juga harus dijaga kan untuk nanti gitu. Fitri gimana? Kalau Fitri sih melihatnya luar biasa. Pengalaman pertama kali buat Fitri di physical kayak gini? Wah, kalau Fitri enggak. Sebelumnya udah pernah ya? Pernah. Cuman sejauh ini luar biasa. Ini yang paling luar biasa, yang paling baik. Karena manfaatnya banyak ya, Fit ya? Betul, karena bukan dituntut untuk cuman kuantitas, iya. tapi juga dari segi kualitasnya gitu. Sedangkan kan Porprov itu sebentar lagi kan. Jadi Fitri lihat ini adalah usaha Kabupaten Subang, khususnya KONI Kabupaten Subang gitu ya Pak, untuk mencetak atlet yang membanggakan gitu nanti di Porprov 2022 ini kan. Terus latihannya seperti apa, Getbol? Latihannya latihannya kita di charter. Oh, di charter. Udaranya lumayan sejuk. Waduh, mendukung lah ya. Mendukung. Tapi enak makan juga. Betul. Tapi kita jadi nggak jenuh, Pak. Mencoba karena kan kita latihan di Subang panas. Kita mencoba kan untuk TC nanti itu kan di venue-nya untuk di charter. Jadi kita menyesuaikan suhu tubuh lah. Benar. Karena kan di charter cuacanya juga sangat dingin gitu. Jadi kita menyesuaikan. Iya. Kalau Rama sendiri latihannya di mana judo nih? Kita di Pajajaran, Pak. Pajajaran mana? Bandung. Iya. Oh, di Subangnya di mana? Enggak latihan di Subang atau gimana? Mungkin nanti mendekati Porda kayak. Jadi di Pajajaran Bandung ya. Iya, Jadi situ. Rama pulang pergi atau nginep di sana? Nginep di sana. Oh, nginep di sana ya. Jadi artinya deket lah, nggak terlalu jauh. Iya, betul. Nah, saya tanya ke Rahma nih. Rahma sendiri di judo nih. Kalau saya boleh tahu, pembinaan di cabang olahraga judo itu seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Bagus sih menurut saya. Kayak pembinaannya apa aja nih dibinain? Pembinaannya? mulai dari Latihan fisik juga. Iya, di sana fisik sama Terus? dan judogi juga. Terus kemudian kayak perlengkapnya tuh banyak. Jadi mulai dari lapangan udah tersedia. Terus beban juga ada. Beban, latihan beban juga ya? Iya, latihan beban. Karena kan judo butuh tenaga yang kuat gitu. Benar. Sama otak juga jangan lupa. Benar. Jadi Harus antara fisik dan mental itu harus balance, gitu. kuat ya. Iya. Luar biasa nih. Terus Rama sendiri gimana? Maksudnya Imas sama Fitri. Nah, nih Getbol. Nah, ini jadwal latihannya seperti apa? Pelatihnya siapa sih di Kalau Getbol? latihan kita seminggu 3 kali. 3 kali. Di mana? Di charter itu. Oh, di charter. Ya, benar tadi udah disebut ya. Kita juga sekarang lagi mengikuti mungkin turnamen lah supaya kita mental kita terasa juga. Terus kalau misalnya pelatih kita ada dari Bandung juga, dari sana ya, Kanu itu sama Pak Heri itu ya. Tapi yang luar biasanya di Getbol ini Pak, si ketua pergatsinnya ikut andil buat ngelatih kita Pak. Iya. Jadi semuanya benar-benar ikut gitu. Benar, iya. Terus pembinaannya di cabang olahraga itu seperti apa sih? Pembinaannya luar biasa sih Pak, kalau menurut Fitri ya. Dari mulai latihan apa aja sih? Betul. Kita itu benar-benar dari nol. Belajar Getbol itu benar-benar dari nol. Dari gimana caranya kita mukul pas awal gitu kan, sampai sekarang udah masuk ke strategi sama mungkin pra kompetisi ya. Jadi kita sering ikut event-event. Ya. Nah, kalau saya boleh tanya nih ke bertiga nih ya, baik Rahma di judo, baik Imas maupun Fitri, kalian punya target nggak sih di Porda? Punya. Imas? Sangat punya Bapak. Nah, apa Pastilah. nih targetnya? Mas. Oh, Mas. Kalau Imas? Ya sama. Mas juga, Fitri? Kalau Fitri kalau main 2 nomor Ya. 2 emas. Kalau main 3 nomor berarti 3 emas. Alhamdulillah. Ya, Semoga Allah mengabulkan ya harapan kita dan kita. Nih, kalau seumpamanya Rahmah nih dapat medali emas, Amin ya Allah. Imas juga, Fitri juga. Amin. Harapan apa yang kalian minta nih ke KONI Kabupaten Subang atau ke pemerintah Kabupaten Subang nih? Gak muluk-muluk. Nah, apa? Ngerti aja gitu.
Kali aja gitu perjuangan Pokoknya bonusnya kita. yang ini wah ya. Nah, apa nih? Seimbang lah ya. Dimas apa nih, dengan Mas? dengan usaha kita gitu kan, dengan usaha latihan kita gitu kan. Ya harus seimbang lah ya gitu. Mbak Fitri? Kalau Fitri selain bonus sih, Fitri maunya untuk apa tadi Pak Bapak bilang? Perhatiannya seperti apa gitu kan, dari baik dari KONI maupun dari pemerintah ya? daerah gitu. Fitri mau pemerintah Kabupaten Subang beserta KONI itu merekomendasikan atletnya untuk ditempatkan di tempat kerja yang layak itu. Pak. Jadi kita Harapan minta itu ya rekomendasi aja semuanya. gitu ya. Gitu. Benar. Nah, Artinya pekerjaan ya. ini kan kalian kan otomatis tadi saya tanya targetnya apa, otomatis emas ya kan, dan harapan-harapan kalian ke KONI maupun pemerintah daerah untuk bisa memberikan bonus atau suatu pekerjaan yang layak untuk masa depan kalian. Ya, Nah ini kan otomatis harapan dan impian kalian ini kan harus benar-benar tercapai pada saatnya ya. Nah, bagaimana menurut Rahmah nih di judo? Apakah bisa memetakan atau menggambarkan kira-kira lawan yang paling terberat nih buat Rahmah di judo nanti siapa sih? Kalau Rahma, Lawan tanding nanti nih, lawan yang paling dianggap inilah kompetitor Teh Herlina sih. dari kabupaten mana itu? Itu kalau tidak salah lupa, cuman kalau nggak salah Kota Bekasi. Kota gitu. Bekasi ya. Iya. Ya itu ya dianggap ya Iya. kompetitor itu ya. Iya, Tapi pada saatnya kompetitor yang Rahma sebutkan bisa dikalahkan ya. Harus bisa. Harus bisa, wah mantap. Harus bisa. Bener, luar biasa. Nah itu motivasi semangat. Bahwa kita ucapan adalah doa, harus yakin. Nah untuk Imas sendiri nih, untuk Imas gimana? Kira-kira kan latihan udah, persiapan udah dibina, dibimbing ya kan oleh pelatih kalian. Nah kira-kira pemetaan kira-kira di cabang olahraga gateball sendiri, siapa yang akan menjadi kompetitor terberat bagi Rahma ya dan Fitri? Kalau Fitri sih paling berat dari Fitri sendiri Pak. Oh, harus bisa ya, harus bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi jangan sampai berhadapan dengan lawan kita turun mental atau nervous atau apalah gitu. Karena semangat raguan. kita mengalahkan ketidakmungkinan. Nah, itu Weh, filosofi. benar ya. Filosofi juga. Iya, semangat mengalahkan ketidakmungkinan. Yang kami percaya. Meskipun baru gitu Pak, tapi kita nggak pernah takut sama lawan. Bener. Tapi ada nggak sih kabupaten yang kalian anggap sebagai kompetitor? Kami senior Sejauh aja ini ya. semuanya sih bagus. Iya. Merata artinya atau gimana? Sangat amat merata. Nah makanya dari sejak dini ini waktu yang mepet ya 4 bulan, kalian harus benar-benar mencurahkan, mendedikasikan diri kalian sebagai atlet untuk benar-benar meraih apa yang kalian impikan ya, sebuah medali emas di Porprov mendatang. Nah, ini untuk judo dan football tuan rumahnya di Subang ya. Iya, Di pertandingan di Subang. Kalau judo di mana? Di Subang. Kalau profnya. Di daerah mana? Di Dahana atau di mana? Kurang tahu sih. Oh, judo. Katanya ada belum pasti gitu. Oh, Cuman ada yang jelas nanti seluruh rekan-rekan atlet-atlet judo intinya udah pada siap ya. Siap. Berapa nomor yang dipertandingkan sih di judo? Ada banyak nomor sih. Banyak nomor ya. Kalau Rahma sendiri ikut di kelas nomor berapa? Main di kelas min 57. Oh, kelas min 57. Mudah-mudahan apa yang Rahma harapkan, apa yang Rahma impikan untuk meraih medali emas, untuk dipersembahkan ke masyarakat Kabupaten Subang dapat terwujud ya. Iya, amin. Terus untuk Imas sendiri di mana nanti pertandingannya untuk Tahu sih Pak, kalau misalnya untuk gateball Di Ciater. Gateball ya, gateball. Iya, di Ciater. Di Ciater ya, gateball ya, di Ciater venue-nya ya. Iya, venue-nya. Jadi intinya Fitri juga siap ya. Siap Pak. Pada waktunya siap ya. Siap. Siap dong. Harus. Untuk meraih medali emas dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Subang. Betul. Nah, terus harapan terakhir nih buat Rahma, buat Imas, buat Fitri dari waktu yang 4 bulan ini, harapannya seperti apa sih kepada KONI? Dari Rahma dulu. Kalau dari Rahma, Koni lebih
apa. Sebenarnya udah bagus sih. Udah bagus ya, alhamdulillah. Perhatian dari ketua umum juga ya. Dan pelatih cuma ditambah lagi aja. Ditambah lagi aja ya. Tambah lagi apa nih? Ditambah ya permohonan kepada ketua umum. Ditambah bonus atau ditambah apa? Ditambah apa? Harapan Rahma nih terakhir buat Kita berdua. ya, buat berdua ya, buat Fitri juga, kepada Koni, kepada pemerintah boleh deh. Kalau Fitri sih lebih ke pengetatan saat training center, Pak. Oh, nah ini dia jadi nih biar penting ya. Soalnya Kita butuh ya. Training center. chemistry di Gateball itu sangat amat. Oke, nanti saya sampaikan di bidang pembinaan dan prestasi, kira-kira training centernya kita di mana nih ya dalam waktu iya. 4 bulan ini. Nah, itu. Kita harus ada pemusatan latihan lah ya. Pemusatan latihan. Betul, itu Gitu. sangat penting dong. Betul, betul. Baik, terima kasih kepada saudari Rahma, atlet judo yang telah bersedia meluangkan waktunya bersama podcast Koni Jawara. Juga buat Imas, terima kasih. Buat Fitri yang sudi berbincang-bincang ya kan, memberikan waktu kepada podcast Koni Jawara terkait dengan persiapan-persiapan menjelang Porda ya nanti ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kalian bertiga untuk meraih medali emas terwujud. Amin ya Allah. Terima amin, kasih. amin ya Allah. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Di mana, Bapak? Doanya. Baik pemirsa podcast Koni Jawara dimanapun Anda berada, demikian saya bincang-bincang dengan ketiga atlet narasumber di podcast kali ini. Ada Rahmah dari cabang olahraga judo, juga ada Imas, ada Fitri dari cabang olahraga Gateball, di mana ketiga atlet kita siap dan mantap tekad untuk meraih medali emas. Dengan apa yang diceritakan tadi, kesiapan-kesiapan latihannya, ya kan? Nah, mudah-mudahan ketiga atlet ini pada Porprov November 2022 nanti benar-benar harapan dan impiannya terwujud dan tercapai meraih medali emas. Untuk itu, atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya, Pak. Iya. Mudah-mudahan tercapai ya, didoain sama